Halo adik-adik kelas Indria. Senang ya loh Seida bisa berjumpa kembali dengan kalian. Loh saya yakin adik-adik dalam keadaan sehat ya. Gimana kabarnya Vali, Abel, Ella, Jaden, dan Esra? Baik-baik ya. Loh saya berdoa demikian. Gimana adik-adik sudah habis UAS ya? Tentunya sudah lega ya. Karena sudah belajar dengan baik, pasti nanti Tuhan memberkati hasilnya. Sebelumnya, mari kita berdoa adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami selama 1 minggu ini, sehingga kami boleh dalam keadaan sehat dan kami dapat mengikuti ibadah online kembali. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa bersukacita di dalam memuji Tuhan dan kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, serta mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita diberikan tangan, mulut, kaki untuk apa adik-adik? Tentunya untuk bekerja buat Tuhan ya. Mari kita pujikan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya. Kita pujikan dengan sukacita ya, sambil pakai gerakan ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, siapa yang pernah menangkap ikan? Memancing misalnya ya. Ada yang pernah? Ada ya. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus menemui para nelayan di tepi pantai. Apa yang Tuhan lakukan dengan mereka? Mari kita saksikan bersama-sama ya. Seorang nelayan, Simon Petrus mempunyai perahu. Petrus menebarkan jalannya ke laut agar mendapatkan ikan. Mereka bekerja dari malam sampai pagi hari, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Lalu mereka kembali ke tepi pantai, dan Tuhan Yesus melihat mereka. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan naik ke perahunya Petrus. Lalu Tuhan Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk pergi menangkap ikan lagi.
Petrus berkata, "Tadi malam dia tidak dapat ikan, tapi kami akan pergi karena guru yang menyuruh." Lalu mereka menebarkan jala dan mendapatkan ikan yang banyak, karena sangat banyaknya ikan yang didapat, sehingga perahu mereka hampir tenggelam. Petrus sadar bahwa ia adalah orang berdosa. Petrus berkata tidak pantas ia bersama Tuhan. Sebaliknya, Tuhan Yesus menjadikan Petrus sebagai penjala manusia. Mereka pun meninggalkan perahu dan ikannya, lalu pergi mengikut Tuhan Yesus. Adik-adik, dari cerita tadi dan dari kitab Lukas 5 ayat 1-11, menurut kalian Tuhan Yesus melakukan mujizat itu apakah supaya Petrus mendapat ikan yang banyak dan ikan itu bisa dijual dan mendapatkan uang yang banyak? Tentunya bukan itu maksud Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada Petrus dan saudara-saudaranya bahwa dialah Allah. Allah yang berkuasa menguasai alam semesta ini ya. Dia menguasai laut, badai, hujan, apapun yang di dunia ini, dia yang menguasai ya. Bahkan ikan-ikan ya, dia bisa taat pada Tuhan. Karena dialah yang menciptakan, yang Allah yang berkuasa ya. Nah, adik-adik, ketika Petrus menyadari bahwa ia adalah orang berdosa, Petrus tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus ya. Dia tersungkur di bawah Tuhan Yesus dan dia mengatakan, "Pergilah Tuhan, aku ini tidak layak di hadapan-Mu." Tetapi Tuhan tidak pergi. Malahan Tuhan berkata pada Petrus bahwa mulai dari sekarang dia akan dijadikan penjala manusia. Apa yang dimaksudkan menjala manusia tadi? Apakah manusianya dijaring? Tidak ya. Yang dimaksud menjala manusia adalah apa adik-adik? Menjala manusia itu adalah membawa orang lain mengenal Tuhan Yesus ya. Menceritakan Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan Yesus ya. Dan menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah dan dia telah menyelamatkan kita dari dosa dan dia juga memberikan hidup kekal supaya kita bisa tinggal bersamanya nanti di surga untuk selama-lamanya. Nah, ketika Petrus dan teman-temannya tadi sudah tahu bahwa Tuhan akan membawa mereka menjadi penjala manusia, mereka meninggalkan segala sesuatunya dan mengikuti Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik, kita juga dapat menjala manusia ya. Misalnya dengan mengajak teman-teman kita mengikuti ibadah online seperti ini ya. Nanti kalau kita sudah ibadah di gereja, mengajak teman-teman kita datang ke sekolah minggu bersama kita. Untuk apa? Untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, selain dengan menceritakan Tuhan Yesus, ada cara lain untuk memberitahu orang lain tentang Tuhan Yesus. Ya. Kita dapat menceritakan Tuhan Yesus melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Kalau kita jahat sama ada orang lain, kita jahat kepada saudara-saudara kita, adik kita, kakak kita menang sendiri ya, tidak mau mengalah, kita suka berbohong, maka kata-kata kita, apa yang kita ceritakan tentang Tuhan Yesus tidak akan didengar oleh orang-orang lain ya. Tetapi jika orang lain melihat kasih, kesabaran, mau mengalah, kemurahan hati seperti Tuhan Yesus, maka orang lain yang melihat akan mau mengenal Tuhan Yesus melalui kita ya.
Siapa yang mau seperti itu? Ya, saya yakin anak-anak kelas Indra mau ya menjadi penjala manusia ya, meskipun masih kecil ya. Nah, kita buka ayat hafalan kita di dalam Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi ya. Nah, kita akan mempersiapkan persembahan kita sambil kita pujikan, "Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat." Siapkan persembahan yang terbaik ya sambil memuji Tuhan. Setelah itu kita akan menyaksikan teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan. Satu Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Ayat hafalan kelas Indria 1 Yohanes 4 ayat 19 berbunyi, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan. Mari kita tutup kebaktian online kita pada pagi hari ini. Kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan sukacita kepada kami dan sudah memberitahu kami supaya kami menjadi penjala-penjala manusia. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi penjala manusia meskipun kami masih kecil, supaya kami dapat mengajak teman-teman kami ke sekolah minggu dan melalui kami mereka mengenal Tuhan, Sang Pencipta dan yang sudah berkorban untuk kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat mengikuti ibadah online dan semangat untuk menghafalkan ayat hafalan. Jangan lupa minggu ketiga nanti ada Zoom ya adik-adik ya. Ditunggu nanti linknya ya.